Almarhum Pendeta Rusman Dwi Atmoko GKJ, Man of God. Oleh Kristovita Wiloto. Kadang, orang-orang yang paling mengganggu kesabaran kita, ternyata adalah orang-orang yang paling mendalam doanya untuk kita. Dan ketika mereka telah tiada, barulah kita menyadari, ternyata mereka tidak sedang memperpanjang waktu, mereka sedang menyentuh kekekalan. Begitulah kesan banyak orang terhadap almarhum Pendeta Rusman, seorang hamba Tuhan yang sederhana hidupnya, bersih jalannya, dan mendalam doanya. Ia bukan orator besar, bukan pula pemimpin megachurch, tapi siapapun yang pernah bertemu dengannya tahu, ia sungguh-sungguh Man of God. Orang yang bukan hanya berbicara tentang Tuhan, tetapi hidup sepenuhnya dalam hadiratnya. Doanya panjang, tapi hidupnya utuh. Kalau ada satu hal yang membuat orang tersenyum masam tentang Pendeta Rusman, itu adalah lamanya ia berdoa. Bisa 25 menit, kadang lebih. Saat jemaat menunduk dan mengamini, sebagian mengintip jam tangan, kapan kiranya doa ini selesai. Tapi kini, setelah ia berpulang, keluhan itu berubah jadi perenungan. Mungkinkah doa yang panjang itu lahir dari hati yang benar-benar memikul beban banyak orang? Dalam dunia yang semakin cepat dan serba instan, pendeta ini hidup dalam ritme yang kontras, lambat, khusyuk, tenang. Ia tidak sibuk membangun citra atau memperbesar pelayanan. Ia hanya menjaga satu hal, keintiman dengan Tuhan. Itu sebabnya hidupnya utuh, integritasnya tidak diragukan, dan keluarganya berjalan dalam kesederhanaan yang penuh hormat. Yesus, anti munafik, bukan anti doa panjang. Beberapa mengutip Matius 6:7, jangan bertele-tele dalam doamu seperti orang yang tidak mengenal Allah, untuk mengkritik gaya doa Pendeta Rusman. Tapi mari jujur, ayat itu bukan soal durasi, tapi motivasi. Yesus sedang mengkritik kemunafikan, bukan panjangnya doa. Buktinya, Yesus sendiri berdoa berjam-jam di Taman Getsemani. Ia berdoa semalam-malaman di atas bukit sebelum memilih para muridnya. Dalam Lukas 6 ayat 12, tertulis, pada waktu itu Yesus pergi ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Pendeta Rusman, dari hidupnya yang penuh buah roh dan tidak gila panggung, jelas bukan tipe yang munafik. Maka besar kemungkinan, doa-doa panjangnya justru menggetarkan surga, walau kadang membuat jemaat gelisah di bangku gereja. Setelah ia tiada, doanya tetap hidup. Orang-orang seperti Pendeta Rusman tidak hidup untuk dikenang. Mereka hidup untuk menjadi jalan Tuhan menyentuh hidup orang lain. Tapi setelah mereka tiada, warisan rohaninya justru berbicara lebih keras daripada khotbah manapun. Apa yang tersisa? Bukan popularitas, bukan kekayaan, tapi hidup yang tulus, pelayanan yang konsisten, dan doa-doa yang tidak pernah berhenti bekerja. Siapa tahu, doa yang ia panjatkan 20 menit di altar beberapa tahun lalu, baru digenapi hari ini, dalam hidup seorang anak muda yang nyaris menyerah, tapi tiba-tiba dikuatkan. Dan kini, kita yang pernah merasa risih karena lamanya ia berdoa, dipaksa merenung. Apakah aku lebih mencintai waktu atau hadirat Tuhan? Apa aku lebih terganggu oleh durasi atau lebih peduli pada isi doanya? Apa yang bisa aku ambil dari hidupnya untuk kuteruskan dengan setia? Orang kudus yang membentuk kita lewat ketidakenakan. Kita cenderung ingin hamba Tuhan yang pas, tidak terlalu panjang, tidak terlalu keras, tidak terlalu lambat, tidak terlalu menekan. Tapi sejarah kekristenan justru dibentuk oleh orang-orang yang tidak nyaman untuk disaksikan, namun tak tergantikan saat mereka tiada. Pendeta Rusman tidak membuat semua orang senang, tapi ia membawa mereka dalam doa. Ia tidak menjanjikan mujizat, tapi ia mempersembahkan hidupnya sebagai kesaksian. Dan ia tidak pernah sibuk memoles nama, karena ia sibuk menjaga hatinya tetap bersih di hadapan Tuhan. Saat dunia ingin cepat, Tuhan mencari yang setia. Dalam zaman yang memuja kecepatan, Tuhan tetap mencari mereka yang tekun dan lambat dalam hal yang benar. Yang sabar berdoa, sabar mengampuni, sabar memimpin dengan teladan, bukan sorotan. Pendeta Rusman adalah simbol dari generasi itu, generasi yang tidak viral, tapi kekal. Jadi, biarlah kita berhenti bertanya, kenapa doanya lama sekali? Tapi mulailah bertanya, apakah aku bisa hidup seperti dia, dengan kedalaman yang membuat langit diam mendengarkan? Karena sesungguhnya, doanya memang panjang, tapi hidupnya jauh lebih dalam dari doanya. Dan sekarang, setelah ia tiada, doanya tetap bekerja, dalam hidup orang-orang yang pernah ia doakan. Pendeta Rusman, terima kasih karena engkau tidak terburu-buru. Kini kami tahu, engkau sedang memeluk kekekalan,
Selagi kami sibuk melihat jam.